bersama lagi dengan saya Rosita Mala. Yuk kita belajar cara membuat kalimat sederhana yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari dengan menggunakan grammar yang dalam bahasa Inggris disebut dengan simple present. Oke, nah cara membuatnya itu cukup mudah. Yang pertama kita harus tahu yang namanya subjek. Subjek itu merupakan pelaku, yaitu orang yang melakukan pekerjaan. Nah, di dalam bahasa Inggris ada I, you, they, we, she, he. I artinya adalah saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita, she dia perempuan, dan he itu artinya dia laki-laki. Nah, semua itu merupakan subjek atau pelaku yang harus ada di awal kalimat saat kalian membuat kalimat. Nah, kalian harus pahami baik-baik tentang subjek ini ya, dan harus dihafalkan. Nah, subjek apa hanya itu? Tidak, kalian bisa sebutkan nama orang, Mbak Nita, Dian, contohnya, atau Nasrul, dan lain-lain. Nah, setelah memahami tentang subjek, kita belajar tentang verb. Verb itu merupakan kata kerja. Nah, kata kerja ini harus kalian letakkan setelahnya subjek. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian harus bisa memahami bahwa kata kerja itu ada dua macam. Yang pertama, itu ada kata kerja murni, dan yang kedua ada kata kerja yang ditambahi s atau is. Dilihat deh ya. Untuk subjek I, you, they, we, maka kita gunakan kata kerja murni, yaitu yang tidak ditambahi is ataupun s. Contoh, go, eat, kemudian sit, stand, dan lain-lain. Namun untuk subjek she, he, dan nama orang satu, maka kata kerjanya harus ditambahi is ataupun s. Contoh, goes, eats, sits, stands, dan lain sebagainya. Nah, langkah seterusnya setelah kalian memahami verb, maka kalian harus memahami adverb. Adverb itu boleh ada, boleh tidak. Adverb itu merupakan kata keterangan. Nah, di sini saya menggunakan to school, yakni ke sekolah. Jadi kalau kita sambung, I go to school, itu artinya adalah saya pergi ke sekolah. She goes to school artinya adalah dia perempuan pergi ke sekolah. Atau Nita goes to school artinya adalah Nita pergi ke sekolah, begitu. Nah, ingat baik-baik ya, untuk subjek she, he, dan dia perempuan satu maupun dia laki-laki satu, maka subjeknya harus ditambahi is ataupun s. Oke, nah sekarang itu adalah kalimat positif. Untuk kalimat negatif atau kalimat yang menyatakan tidak maupun kalimat pertanyaan yang berawal dengan apakah, maka kita harus menggunakan auxiliary. Dalam hal ini kita menggunakan do ataupun maupun does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does kita gunakan untuk subjek she, he, dan nama orang satu, nama perempuan satu maupun nama laki-laki satu. Oke, contoh kalimat positifnya I go to school artinya adalah saya pergi ke sekolah. Kalimat negatif itu artinya adalah kalimat yang memiliki makna tidak. Contoh, I don't go to school, saya tidak pergi ke sekolah. Don't itu merupakan singkatan dari kata do not. Nah, kalimat pertanyaannya, do I go to school? Apakah saya pergi ke sekolah? Selanjutnya kita belajar contoh kalau misalnya subjeknya itu she. Perhatikan kalimat positifnya, contoh ya, she goes to school, dia pergi ke sekolah. Nah, goes-nya go itu saya tambahin is. Kenapa? Karena subjeknya itu adalah she. Nah, next kita lihat kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya maka menjadi she does not atau she doesn't go to school. Doesn't itu merupakan singkatan dari does not. Ya. Next, artinya adalah dia perempuan tidak pergi ke sekolah. Nah, kalau kalimat pertanyaannya atau interrogatifnya itu adalah kalimat pertanyaan yang artinya adalah apakah.
Apakah dia perempuan pergi ke sekolah? Maka bahasa Inggrisnya adalah does she go to school? Nah, go-nya itu tidak usah ditambahi is lagi. Kenapa? Karena is-nya sudah ada di does. Begitu ya, semoga mudah kalian pahami. Perlu kalian perhatikan adalah jika subjeknya she, he, maka harus menggunakan does. Dan jika sudah ada does, maka kata kerjanya tidak boleh ditambahi dengan is lagi, oke?